Tanpa diduga, Mika langsung membuka celana yang dipakai Andre. Tante ngapain? Tante, aduh jangan tante, aduh. Andre protes, tapi Mika sudah melucuti celana Andre. Dan dia melongo pucat pasi menatap tanda merah di paha kiri Andre. Mika pingsan. 3, 2, 1. Saat Mika membuka matanya, dia ada di atas tempat tidur di sebuah ruangan. Andre langsung memeriksa Mika. "Ini di mana? Apa tante baik-baik?" kata Mika seperti bingung. Dia duduk dan melihat sekeliling ruangan itu. "Ini ruang praktek di rumahku," kata Andre memberi Mika minum. "Tapi kenapa tante ada di sini?" "Oh iya, tanda merah." Mika melompat turun dari tempat tidur, membuat Andre refleks menangkap tubuh Mika karena takut jatuh. Mika dengan gerak cepat ingin membuka celana Andre lagi. Andre memeluk Mika dan mendudukkannya di kursi. "Kenapa tante begitu kaget melihat tanda itu?" tanya Andre. "Benar nak dokter memiliki tanda itu?" "Dulu waktu Om agak ngotot kalau bayinya ada tanda merah, tante tidak terlalu peduli. Tapi tante sempat merasa aneh dan bingung. Di hari kedua tante menyusui seperti ada yang beda. Karena tante merasa bayinya lebih agresif, lebih banyak bergerak. Gerakan bayi itu dan cara menyedot beda. Begitu juga hangat mulut bayi itu terasa berbeda. Walau tante dalam kondisi lemah dan itu anak ketiga, tapi tante tetap senang, benar-benar senang dan menikmati saat pertama kali menyusui bayi tante itu. Pada hari kedua di sore itu, tante benar-benar merasa beda bayi yang tante susui itu. Tante pun karena penasaran sempat membuka baju dan kain yang membungkus bayi tante. Tapi tidak ada tanda apapun di tubuh bayi tante. Jadi tante pun tidak lagi memikirkannya sampai pada saat mau pulang ketemu pasangan suami istri yang berantem itu. Si istri yang menolak bayinya karena punya tanda merah dan cara menyusui si bayi yang beda membuat tante mulai percaya kata-kata Om. Tanpa sepengetahuan Om, tante terus mencari bayi itu tapi kehilangan jejak. Sekalipun begitu, tante tetap merawat dan perhatian pada Mark sepenuh hati. Tante sangat sayang pada Mark. Tapi tetap saja di saat-saat tertentu, pikiran tentang tanda merah itu tetap mengganggu tante. Tante juga benar-benar merasa kalau tante membawa pulang bayi orang lain, kata Mika pelan. Andre mengeluarkan kertas dari laci meja dan memberikannya pada Mika. Itu hasil tes DNA Andre dan Om Julio. Mika terbelalak. "Nak, kau benar-benar anakku." Mika langsung memeluk Andre dan langsung menangis. "Sudah tante, gak usah menangis. Kita akan mencari tahu pelan-pelan masalah ini. Untuk lebih pasti, aku juga mau untuk tes DNA semua tante, Mike, Maya, dan juga tante. Tapi kalau bisa dirahasiakan tante, hanya aku dan tante saja yang tahu. Kita pasti akan bisa beradaptasi dengan situasi ini. Jangan dulu beritahu siapapun," kata Andre mencium kepala Mika yang masih menangis. "Tapi Mark, kasihan." "Mark juga tahu tante, justru Mark dan Alana yang tahu duluan. Kami menyelidikinya tante, mungkin itu salah satu alasan Mark kecelakaan. Aku, Mark, Alana, dan dokter kepala rumah sakit yang tahu tentang ini. Sekarang tante juga," kata Andre menuntun Mika untuk duduk di sofa. "Tapi kenapa bisa begini nak? Siapa yang menukar? Atau apa maksudnya? Lalu Mark, siapa orang tuanya?" Mika sesungguhkan. "Aku dan Alana sedang mencari tahu tante. Jadi tante, mama harus sehat. Sekarang aku yang akan menjaga mama." Mika tambah menangis mendengar kata-kata Andre. "Mark, anak mama yang malang," gumam Mika. "Dia akan tetap jadi anak mama sampai kapanpun. Tidak ada yang bisa menggantikan apalagi merubahnya. Tidak akan ada yang berubah sekalipun tes DNA sudah memastikan," kata Andre lagi. "Alana dan Ara, di mana mereka nak? Setelah Mark tiada, mereka juga tidak ada komunikasi lagi. Biar gimana Ara itu anak Mark." Mika menangis lagi. Andre membiarkan Mika menangis. "Tante, mama ngantuk nak. Kenapa ya bisa sangat ngantuk? Padahal biasanya susah tidur," keluh Mika. Andre membawa Mika masuk ke rumahnya dan membiarkan Mika tidur.
Dia memasak masakan pertama kalinya untuk ibunya. Andre menangis di dapur. Kenyataan mungkin indah untuk dirinya, tapi di saat yang bersamaan ada yang tersakiti. Mas bro, aku sama sekali tak bermaksud merampas ibumu. Kak Mike, apa yang harus kulakukan sekarang? Ternyata dia kakakku, tapi aku membantu Mark untuk menghukum kakakku itu. Andre menjadi pusing sendiri, tapi dia tak bisa cerita pada siapapun apa yang dihadapinya itu. Berpindah pada Mike di Dirgantara Company yang mendapat ancaman, dia tambah pusing. Masalah di Dirgantara Company belum teratasi, sekarang dia mendapat ancaman. Siapa yang mengancam, siapa orang itu? Mike benar-benar tidak bisa menduga-duga ataupun memikirkan siapa orang yang mengancamnya dan kenapa mengancamnya. Mike menelpon Om Pedro dan menceritakan masalah yang dihadapinya. Lepasin Dirgantara Company sebelum benar-benar kolaps dan tidak punya harga. Kau jual sahamnya sekarang, saran Om Pedro. Tidak Om, Mike tidak akan melepaskan Dirgantara Company. Itu keinginan dan cita-cita Mark dari dulu. Apapun masalahnya, Dirgantara Company tetap akan jadi milikku, kata Mike. Kalau begitu, cari tahu pemilik saham 50% itu. Limpahkan semuanya pada orang itu untuk dana operasional pemulihan Dirgantara Company. Labanya jangan lagi ditransfer ke rekening orang itu. Dengan begitu, mungkin orang itu akan menunjukkan dirinya. Mike tersenyum senang dengan saran Om Pedro itu. Om Pedro memang ahli, tak heran kalau papanya Julio Fernandez sangat percaya pada Om Pedro. Segala hal tentang keluarga mereka pasti Om Pedro tahu. Sekarang Mike pun percaya pada Om Pedro. Tapi Dewan Direksi tidak setuju untuk saran Om Pedro itu. Mereka tidak setuju kalau segala kerugian dan untuk menanggungnya hanya ditanggung oleh satu pemegang saham. Semua harus sama rata dan adil. Kalau semua menerima keuntungan, berarti saat ada masalah dan kerugian harus sama-sama ditanggung. Dan tentu saja, Mark ataupun Amara tidak menunjukkan diri. Mark hanya mengirim email pada Dewan Direksi. Pihak kami akan menanggulangi masalah yang ada, tapi seluruh untung dan rugi ditanggung bersama. Atau hanya pihak kami yang akan menanggulangi masalah ini dengan syarat peralihan saham sesuai harga yang berlaku. Dewan Direksi menyetujui dua opsi itu. Amara pun mengirim email ingin menyerahkan saham 5%-nya pada siapa yang bisa mengatasi masalah di Dirgantara Company, tapi Mike tidak setuju. Jadilah tidak ada penyelesaian, Dirgantara Company diambang bangkrut. Mike hanya bisa mengeluh lagi pada Om Pedro. Amara pun curhat pada maminya tentang keadaan Dirgantara Company yang membuat Amara sangat sedih karena dia sangat ingin Dirgantara Company kembali menjadi milik papanya. Mom, bisakah kita bantu papa? Mata bulat Amara redup berair mata. Alana memeluknya. Dari dulu mami sudah janji akan mengembalikan semua yang diambil dari papamu itu, nak. Jadi beri mami waktu, jangan mendesak. Saat-saat begini, keselamatan kalianlah yang penting. Dan Alana berhasil membuat Amara lebih tenang. Alana mengirim pesan pada Mike, pelindungnya. Di Dirgantara Company mulai kacau balau. Pegawai mulai mengadakan aksi mogok karena belum digaji. Bahkan banyak properti-properti di pabrik-pabrik dirusak dan pabriknya pun hanya 30% yang beroperasi. Mike tidak bisa memikirkan jalan keluarnya. Dia ingin melarikan diri ke Italia saat menerima pesan lewat sekretarisnya. Katanya ada yang ingin membantu tapi ada syarat-syarat. Dan tanpa pikir panjang, Mike menyetujui tanpa persetujuan Dewan Direksi lagi. Mika sekarang lebih sering di rumah Andre. Setiap di rumah Andre, Mika bisa tidur dengan tenang dan nyenyak. Maya pun menjadi bingung, tapi karena Andre meminta Mika tinggal di rumahnya sementara, Maya pun setuju. Maya senang dan setuju-setuju saja selama itu baik untuk kesehatan Mika. Maya juga lebih bisa bernapas dan fokus mengurusi usaha dan tentu saja si kembar yang bandel, yang selalu membuat masalah karena pacar-pacarnya. Si kembar itu playboy seperti paman Marknya. Maya pusing karena sering ada teman cewek anaknya ke rumah mencari si kembar malah bentrok dan berantem. Apalagi kalau orang tua si cewek ikut-ikutan nyamperin Maya karena nggak terima anaknya diselingkuhi dan disakiti.
Maya jadi tiba-tiba ingin hidup sendiri di hutan. Dan yang sangat menjengkelkan, suaminya cuma tertawa merasa bangga dengan anak-anaknya, Gail dan Abel. Suatu malam Maya dan si kembar ke rumah Andre karena katanya kangen Oma Mika. Awalnya si kembar seperti merasa tidak betah di rumah Andre, tapi setelah mencicipi masakan Andre, mereka berdua seperti tak pernah berhenti makan. Andre seperti tidak pernah bisa keluar dari dapur, dia memasak terus. Tapi Andre merasa senang, dia memasak untuk keluarganya, untuk ibunya, kakaknya, dan ponakan-ponakannya. Walau Maya tidak tahu kalau Andre adalah adiknya, dan si kembar tidak tahu kalau Andre adalah paman mereka. Mika tersenyum memeluk Andre saat mereka tinggal berdua. Maaf ya nak, kau harus jadi orang lain saat ini. Tapi mama senang nak, bisa menyapu di rumahmu, mencuci bajumu. Mama senang bisa menjadi ibumu, mama senang sekali. Mama merasa sangat sehat sekarang, kata Mika. Andre hanya bisa menyuapi ibunya dengan cemilan yang dibuatnya. Tidak ada guna dia melarang Mika mengerjakan semua pekerjaan itu. Mika akan tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nak, rumah ini sepi. Kenapa kamu belum menikah, nak? Tanya Mika. Mungkin sekarang aku akan mulai memikirkannya dan akan mencari istri. Kalau itu keinginan mama, kata Andre tertawa. Mika dan Andre tidak menyadari ada Mark di situ mendengar percakapan mereka. I'll be waiting for you inside my heart. I'm the one who